Nah, kalau udah mau melahirkan tiba-tiba itu yang harus kita lihat lagi. Untuk merencanakan tindakan masih selama kelas 1 berdua, isinya bertiga. kalau yang saya datangnya ini Ya, ini isinya bertiga. Tapi tetap prosedur COVID ya. Semua prosedur COVID. Oh, iya. Sebelum ibu tindakan, nah nanti kan ditanyakan ke dokter sawitrinya nih. Kalau kita misalkan mau wisata di sawitnya normal, tentu kan sudah swab dulu. Nah, wajib swab itu ya. Oh. Jadi Swab sekarang di sini berapa? kalau untuk kita 999 jadinya 5 hari kerja. Nah, kalau udah mau melahirkan Itu tiba-tiba yang harus kita lihat lagi. Berarti nanti dokter Sawitri, berarti ibu tanya, dok, saya kalau untuk masalah normal ini swabnya di usia kehamilan berapa minggu? Supaya waktu ibu melahirkan, tapi kan swab itu juga nggak berlangsung lama ya Pak, apalagi ibu setelah swab masih keluar, masih ke pasar misalkan, kan udah nggak valid hasilnya. Yang kita mau ibu udah swab di rumah isolasi mandiri, ciptakan zona hijau buat ibu sendiri. Berarti orang yang dari luar itu ke ibu berarti udah harus steril, udah mandi segala macam gitu. Berarti di rumah ada zona hijau untuk ibu sendiri. Apalagi kalau udah swab, nanti wajib di sini juga swabnya. sebenarnya kalau wajib kami ada, tapi kan opsi pasti ada dari ibu maunya bagaimana. Nah, kalau misalkan kadang kita menyarankan di usia hamil berapa minggu, 39 minggu, tetapi belum tentu valid juga. Kalau ibu udah mulus di awal gimana? Nanti tanya oleh dokter Sawitri, apakah di 38 minggu atau di 39 minggu Lahirannya. swabnya. Oh, swabnya. Kalau mulus nanti datangnya biasanya alami dari ibu nih. Apakah dari 38 minggu sudah mulai mulas, apakah 30 minggu, kan kita lihat kondisi ibunya masing-masing beda. Oh, rapidnya nggak perlu ya, wajib swab ya? Rapid soalnya Swab kan lumayan, soalnya nggak bisa pakai asuransi lagi ya. soalnya rapid itu kalaupun hasil rapidnya non reaktif belum tentu swabnya negatif. Oh gitu. Jadi swab berapa mbak di sini? 1 juta gitu. Nggak diganti ya kalau itu ya. Nggak bisa pakai asuransi ya? Asuransi. Sebenarnya nggak bisa pakai asuransi, kita nggak tahu karena kan kita belum tahu. Oh. Kalau sudah ada pengantar, ibu datang ke kami Pengantar dari kantor gitu. pengantar lab dari dokter. Oh, oke. Kalau dia udah Kalau enggak ya, tetapi kan sekarang semua asuransi harusnya menyesuaikan diri dengan pandemi. ada kebijakannya ya. Iya, karena kan nanti ibu waktu ibu di Kok bisa masuk ke rawat inapnya aja gitu mbak dari rumah sakit? kalau kita lakukannya di rawat jalan, tentu bilangnya nggak bisa masuk rawat inap. Nggak, maksudnya di sekalian melahirkan, kalau itu mungkin bisa kan? Kalau kita punya yang jadinya 1 hari bisa, tapi yang kita belum. Ada lagi nih yang jadinya 1 hari. Sedangkan kan yang kita mau lihat waktu ibu kita bersalin itu prosedurnya bagaimana, prosedur Oh gitu. kan, karena hasil swabnya kan belum ketahuan. Oh, jadi jatuhnya rawat jalan ya dia. Sebaik mungkin sih rawat jalan, tapi kalau saya udah ngurus duluan gimana? Ya datang dulu kalau bersalin, nanti dilihat sama beliau. Salin aku dokter Sawitri. Walaupun itu belum swab ya. Opsinya bagaimana, kami kembalikan ke dokter Sawitrinya nanti seperti apa. Ini ribetnya pandemi gini mbak. Iya, kita maunya kan ibu bayi nyaman kan? Iya. Nyaman berarti nyaman dalam lingkungan, nyaman dalam nggak kena apa-apa. Iya. Artinya berarti ibunya udah negatif, nggak mungkin kalau misalkan swabnya belum ketahuan, terus nanti ibu Udah mulus. kita taruhnya di pasien yang udah swab semua negatif, hasilnya keluar kalau negatif bagus, tapi kalau hasilnya mohon maaf positif, kasihan yang lain kan. Iya. Sedangkan kita juga belum menangani COVID positif untuk persalinan di sini ibu. Rujukan ya. Jangan sampai sih Ya kita berharap jangan ada, tapi proteksinya ada ya. Jadi minta saran dari dokter dulu Ya ya. tanya dokter, dok kalau untuk normal kan harus swab juga nih sebelum bersalin, kira-kira saya di usia hamil berapa minggu gitu. Kan kita komunikasi sama dokter. Kan ibu masih 33 ya, masih belum lagi sih. Cuman tahu-tahu belum swab saya udah mau lahirkan, nah itu Kalau gimana? kalau SC udah bisa ditentukan ya kalau sesarnya.
Itu untuk kartu apa tadi? Kartu monitor gerak janin. Monitor Nanti gerak minta janin. lagi ke perawat sebelum pulang atau nanti setelah dari saya boleh. Gunanya nanti untuk monitor gerak janin ibu. Oh. Dari usia sekarang Oh. kan kita harus monitor gerakan janin. Dalam Oh. 12 jam itu harus 10 kali gerakan. 10 kali Dalam 12 dalam jam. 12 jam. Kalau misalkan lebih dari 10 kali ya boleh. Ya nggak boleh kan kurang. Nah Oh. kurang ini gimana caranya kita untuk Oh. solusinya? Berarti harus terus guru yang pasti. Saat Oh. ini merasa ibu gerakannya kayaknya kurang, jangan kita masih nunggu nanti dulu. Nunggu ada yang nemenin ke rumah sakit, enggak kayak gitu. Saat kita rasa gerakannya berkurang, ibu udah harus waspada. Oh berangkat aja dulu deh. Kemana? Kalau Hermina dekat cepat datangnya ya Hermina. Tapi kalau saya nggak ada yang ngantar, saya mesti buru-buru. Kok ada bidan terdekat nggak yang bisa denyut jantung bayinya dulu? Bidan terdekatnya itu nggak apa-apa. Oh. Kasus emergency. Oh. Emang kalau dia berkurang kenapa gerakannya? Dia Itu yang perlu kita cari tahu, Pak. oh. Sering banget besar. Kalau lebih banyak bagaimana? Kalau lebih banyak malah bagus. Bagus, nggak usah. Tidak ada angka maksimal sebenarnya. Oh, minimal 10. Minimal. Oh, kurang dari 10 harus ke rumah sakit atau Iya. ke bidan dulu gitu paling minimal ya. Untuk kita pantau. Oh, gitu. Kalau dibilang rujukan atau enggak, memang kita nggak pernah tahu. Tapi untuk masalah selama ini kami belum ada perencanaan S5 sih Bu, untuk tindakannya. Jadi kalau misalkan tindakannya udah stopnya positif, yang pasti pasiennya biasanya akan dirujuk, kan daerah Dirujuk. Jadi kita belum bisa melayani SC dengan kondisi atau tindakan. Banyak yang takut kalau lahir di rumah sakit, ujung-ujungnya ntar udah ke bidan aja. Iya, keluarganya dia juga udah bilang begitu, apa ngeri. Soalnya kan kemarin kebetulan ada yang dari Hermina Grand Louis. Heeh. Dari ICU sampai sebulan. Itu ibu-ibu kena COVID juga maksudnya? Bukan sakit, Sakit pankreas. pankreas akut. Tapi kalau sini kayaknya enggak ya, kalau yang kayak Biasanya begitu ya. sih gini, kalau rumah sakit yang sudah menerima rujukan pasti mereka proteksinya ada. Iya. Otomatis kalau yang masuk ke zona merah tentu hanya orang yang boleh pakai APD-nya level 3 yang lengkap. Kan nggak boleh ada berkunjung juga kan sekarang Iya. ya. Jadi hanya pasiennya aja. Karena kan dia di ICU kan nggak boleh nunggu di dalam Dia, kan. dia seberangan Dia tapi seberangan seberangan. sama yang COVID. Iya. Di dalam ruangan itu nggak langsung ruang rawat inap tuh Bu biasanya. Nggak langsung ruang rawat inap, biasanya ada lorong lagi ke dalamnya. Oh. Biasanya gitu. Ah. Karena mereka kan juga ngomong negatif. Iya. Kan nggak mungkin yang negatif menjadi positif kan harusnya positif jadi negatif. Ini sementara ini mau sesuai kelas dulu Untuk apa nih? untuk registrasi kamar. Iya. Yang sesuai kelas. Berapa? Untuk pasien bersalin kita sih sampai sekarang masih di angka normal Bu. Masih biasa, sehari masih ada 7, masih ada untuk persalinannya masih berjalan seperti biasa. Karena itu dia tadi, maka tadi kita terapkan protokolnya tadi, harus swab dulu terus. Tapi bisa ketahuan nggak sih Mbak, misalnya sekarang dari selalu istri bilangnya normal, atau ntar saya nggak bisa normal, bisa aja ya? Karena kan memang masalah psikis kita memang Itu dia. Kalau di bidan kan ujung-ujungnya juga rujukan lagi. Saya malesnya begitu, kalau di rumah sakit kan ketahuan ditangani gitu ya. biasanya ya. Kalau kita mau lebih tenang ya berarti ibu siap di rumah sakit yang bisa langsung operasi SC-stop. Tapi sebenarnya dalam kondisi pandemik seperti ini kita tidak memaksakan pasien. Artinya pasien nyamannya bagaimana kan gitu. Tapi kami jelaskan bahwa di sini prosedur kami ya protokolnya protokol yang untuk COVID tadi. Artinya bahwa ibu masuk ke rawat inap kami pun bukan yang dicampur dengan pasien yang lain yang udah benar-benar negatif. Terus kalau misalkan ternyata tadi saya udah mules tapi saya belum swab, opsinya apa? Ya berarti rapid swabnya tetap langsung dua-duanya.
Kalau hasil rapidnya ternyata reaktif, belum tentu kan swabnya positif. Dulu diisolasi tuh biasanya. Oh, sambil nunggu mules-mules itu. Sambil nunggu swab. Oh, sambil mules. Kalau rapid sih tiap 2 minggu dari kantor ada, setiap 2 bulan sekali. Bawa Ini aja. cuma 14 hari. Tapi 14 hari ya. Berlakunya kan 14 hari kalau nggak kemana-mana. Iya dia bolak-balik. Intinya itu tadi 14 hari kalau nggak kemana-mana. Tapi kalau kita masih seliburan mah sama juga. Bisa jadi bukti. Ada contohnya misalkan sekarang negatif ya, swab berikutnya nih 3 hari berikutnya bisa positif. Nah, itu tadi lingkungan kita. Dengan Bapak Yudi ya. Iya betul. ini udah dikasih sebelumnya. Berarti jatuhnya yang kelas 2 yang enggak ini sama ini. Kalau di sini kan kelas 2, tapi di sini kan ada informasi kelas rawat kelas ini kan BPJS-nya ya. Kalau ini kan kelas 2B, ada plan kamarnya 400.000. Kan kita nggak punya kelas 2B, kita cuma punya kelas 3 sama kelas 2. Nah, nanti kalau ibu mempertegas sama kan, biasanya teman-teman kantor kelas 2 atau gimana? Atau kalau misalkan ibu mau turun kelas, mau naik kelas pun sebenarnya kami kembalikan ke ibu. Tapi yang pasti di hari H, waktu ibu masuk rawat inap kan waktu ini ditahan sama bagian kasih rawat inap. Mereka konfirmasi ulang. Infonya apa? Berarti saat ini pasien Ibu Renita masuk informasi masa persalinan ada di kamar kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 1 misalkan. Dijaminkan atau tidak nih di awalnya. Nanti mereka akan sebut. Tetapi mereka nggak sebut dulu tuh Bu. Ada akses ya, BNI live-nya nggak sebut dulu apakah ada akses atau enggak. Nanti akses ketahuan di akhir. Akses itu apa? Selisih. Oh gitu. Jadi awal kita lapor, maka kartu ini harus ada waktu ibu datang rencana persalinan, diberikan langsung dalam 1 kali 24 jam. Kayu manis juga masih zona merah kayaknya ya Bu. Apa tuh? Merah ya, kayu manis dah. Jalan Kayu Manis di ini di Condet, bukan yang di bukan Jatinegara. Bukan bukan Apa? Matraman. Matraman, iya. Banyak yang ketukar tuh biasanya. Kalau ini kan jalan, kalau itu kayaknya Sama jalan juga ya. Oh iya. Ini per hari atau gimana sih Mbak? Kalau ini kamar perharinya ya. Oh jadi ini total dalam 3 hari. Oh Jadi kurang lebih perkiraannya ini saya jelasin ya. Ini ada nomor kontak kami ya Bu. Kami dari bagian PMO ya. Jadi pemantauan ibu hamil ada di kita. Kalau ibu ada keluhan waktu di rumah atau nanti ada pertanyaan boleh WhatsApp ke kami. Saya dengan Roza. Ini ada 3 bidan di sini. Mereka punya grup kehamilan. Kalau ibu mau masuk grup kehamilan ya Japri satu di antara ini. Kalau kita sekarang semua hamil pakainya Jimmy. pakainya apa? Google Meet. Terus kalau edukasi lewat live IG atau bisa Google Meet. Jadi kita virtual semua, nggak ada temu muka lagi. Laktasi itu sama. Nanti kita kasih ibu nomor kontak suster Eva-nya, ibu video call boleh. Karena kan kalau kita mau maksimalkan ASI eksklusif, persiapannya dari mana? Dari kehamilan, tim yang ketiga. Massage payudaranya, pembersihan hormon-hormon yang ada perakitan, pembersihan putingnya kan dari sana. Dipandu lagi makanan bergizi. Nanti pas sudah lahiran lanjut apa lagi? Makanan tadi, massage payudara lagi, menyusui bondingnya. Dengan dukungan dari keluarga. Ya, ini nomor kontak kami. Sekarang yang kita lakukan adalah registrasi persalinan. Registrasi ini nggak menjanjikan ketersediaan kamar karena berupa penjelasannya dari kita. Jadi belum menjanjikan ketersediaan kamar. Ketersediaan kamar kita lihat di hari H. Gitu ya. Karena plus minus maju mundur ibu nanti bersalin kita kan belum tahu nih. Walaupun November tanggal sekian ibu Renita rencana masuk nih. Maju belum tahu, mundur belum tahu. Ya. Nah di sini kalau tadi bapak tanya, seandainya kalau nanti di hari H kamarnya full gimana? Ini ada keterangan di sini. Registrasi rawat inap ada nanti 25.000 kita masukkan ke rincian rawat inap. Jadi pada saat ibu sudah mulai mules, form ini dibawa. Alurnya dibawa formnya bareng buku kontrol ibu ke kamar bersalin, lapor diri pasien dokter Sawitri.
sekarang lagi nulis. Diperiksa sama bidannya tadi ya, yang masalah screening COVID tadi, dilaporkan ke dokter Sawitri. Beliau infonya apa? Oh udah masuk masa infartu, ya udah ibu masih rawat inap aja ya. Baru registrasi ulang kamar, sudah mulai terhitung kamar dari kamar bersalin. Seandainya saya registrasi ulang kamar di hari H kelas 2-nya nggak ada, opsinya gimana? Opsi pertama petugas adalah dititipkan satu tingkat lebih tinggi. Kalau kelas 1-nya ada, ibu dititipkan di kelas 1. Pelunya apa? Itu di telepon nggak? Pelunya dititipkan. Kami titipkan, ibu nggak akan kena tes kelas 1. Tetap tesnya di kelas 2, kami yang menitipkan. Tetapi kalau permintaan pasien, saya pindah aja deh ke kelas 1. Maka tarifnya mengikuti kelas yang ibu inginkan menjadi kelas 1. Charge semua kelas 1. Perpindahan naik turun kamar masih boleh, tetapi maksimal waktu kapan? Waktu registrasi ulang kamar. Karena kalau pindahnya naik, tarif ikut naik, nggak cuma kamar aja tapi all in naik. Kalau turun dia nggak turun. Ya. Jadi mohon hati-hati. Ya, mohon hati-hati untuk pindahan kamar. Turun tarif pindah kan nggak akan turun. Yang turun hanya tarif kamar aja. Kalau naik semua ikut naik. Jadi mohon hati-hati untuk kepindahan kamar. Mendingan naik dong kalau Dia mendingan naik sekalian. Kalau udah naik ya nggak turun-turun lagi, karena kan sama aja hitungannya. Itu yang kita input ya. Terus waktu saya udah masuk kamar bersalin, registrasi ulang kamar. Kartu asuransi diberikan dalam 1 kali 24 jam. Nanti diinformasikan ke asuransi. Kalau ternyata di waktu awal kita konfirmasi tidak dijaminkan, maka menjadi pribadi ada deposit 75%. Tetapi mereka bilang lanjut konfirmasinya, maka berikutnya kami lanjutkan dengan apa? Memberikan diagnosa medis ibu. Laporannya apa diagnosa medis? Pakaiannya apa aja? Semua yang ibu pakai kami laporkan ke Puskesmas. Sampai nanti mereka info ada eksis atau enggak atau selisih. 1 kali 24 jam. Terus kalau ada selisih kamar nanti gimana? Dilihat dulu selisih kamarnya permintaan dari siapa. Ada nanti keterangannya dari pasien atau dari keadaan kamarnya. Ya. Terus ini untuk masalah tarifnya, registrasi ulang kamar ada penjelasan tarif juga nanti. Jadi poin 10,6 sampai 23 juta ini yang sudah termasuk adalah kamar ibu selama 3, 4 sampai 5 hari. Masuk obat ibu selama di kamar bersalin, jasa dokter yang menolong tindakan, sama jasa paramedis. Udah termasuk all Masuk. in. Yang belum termasuk visit dokter jasa paramedis. Apa itu? Visit dokter. Oh, jasa visit. paramedis. Oke. Oh. Terus apalagi obat lab tambahan dari dokter. Contohnya ibu apa sih? Habis lahiran cek hemoglobin darah lagi. Bayi cek bilirubin, cek pendengaran, ada imunisasi, ibu ada obat tambahan buat tulang, kan kita nggak tahu. Iya, iya. Sama ada adminnya 7%, maksimal 1,2. Jangan lupa kan tindakan pakai APD kan dokter sama perawatnya. Oh. Dicas ke pasien selama masa pandemik, tambahannya pas swab sama APD. Oh, itu ke kita kenanya. Itu nggak di kayak apa? Itu termasuk dari itu juga Kita nggak? masukin dalam rincian, tetapi Oh, yang tapi membayar kan asuransi lagi. Asuransi. Oh, iya iya iya. Jadi poin yang kedua ini yang belum termasuk apa dari poin yang ini? Visit, jasa paramedis, obat lab tambahan, admin 7%, Oh. sama APD-nya. Oh. APD per 1 orang 400.000 untuk tindakan. Kalau normal timnya ada berapa? Misalkan cuma ada 2, berarti kalikan 2. Misalkan ada 3, kalikan 3. Terus kalau Pandeminya aja. kalau visit juga bayar juga? Visit dokternya aja sama dokter ibu, dokter anak. Oh. Oh, ada 2 dokter biasanya kalau setelah melahirkan ya, Dok. Iya. Oke. Di sini poin ketiga yang kita nggak bisa tindakan pas saat melahirkan kan ya. Jadi tindakan waktu kita persalinan normal, apakah ada ILA atau akhirnya mohon maaf harus SC, maka ini yang sudah masuk tarif. Kedua belum masuk, ketiga opsi berikutnya apa? Kita kan nggak pernah tahu nih penulis di awal seperti apa. Tadi ibu contoh, saya tiba-tiba pengennya normal, bisa nggak sih akhirnya SD? Kalau kasus tentu ada, tapi untuk ibu kita belum tahu. Karena semua masih bagus kondisinya kan. Iya.
kalau nanti ada penyulit, maka tarifnya dijelaskan ulang di hari H. Contoh, kalau untuk normal apa sih penyulitnya? Induksi, vakum, Itu jatuhnya ke penyulit belum termasuk dari sini berarti nggak masuk kategori yang tambahan. Inklusi apa? kayak ada induksi. Induksi. vakum atau perambahan darah, atau ternyata mohon maaf kita bahas bilirubin bayinya tinggi harus masuk periode untuk disinar, kan nggak ada opsi di awal kan. Nah, semua yang terjadi biayanya untuk ibu kami kirimkan ke asuransi tadi. Nah, pas pulang asuransi pilih mana yang dijaminkan, mana yang nggak dijaminkan. Informasikan kalau ibu udah siap pulang, lapor ke perawatnya, udah siap pulang, nanti dipilah. Kalau asuransi udah oke, baru bisa ngurus administrasi. Kalau asuransinya belum oke, kasih ke kita kesimpulannya, kita kan belum berani untuk info ke ibu. Ya. Ada pertanyaan sementara Bu? Udah sih kalau Kalau gitu. misalnya dibebankan ke Reni itu biasanya di itu Nggak tahu sih potong kalau- gaji biasanya atau kalau gimana? biasanya kan saya kalau teman-teman sih yang udah sih cuman apa namanya keluar cuman bayar materai doang terus potong gaji gitu. Jadi biayanya dijaminkan dahulu. Oh. Itu maksudnya. Kita ekses ada dua selisih. Selisihnya bayar di tempat. Berarti misalkan saya dijaminkan sekian. Ada yang nggak dijaminkan, ini ada Iya. angkanya kan. Iya. Dari angka ini bisa dua kemungkinan. Pertama dibayar waktu ibu pulang, yang kedua pulang-pulang aja ini masuk ke tagihan ibu waktu udah masuk ke gaji. Betul. Namanya eksesnya dijaminkan dahulu. Oh, Biasanya yang udah potong gaji emang gitu. Ntar tiap bulan depan gaji kita dipotong selisih ini. Berarti eksesnya dijaminkan dahulu. Berarti hanya tinggal kalau seperti itu sebenarnya gampang, tapi kan asuransi tetap ngitung berapa yang dibebankan ke ibu. Itu yang agak susah kita terima dari mereka, agak lamanya itu. Ya. Di sini tadi KTP kakak kita DKI, maka bisa mengurus akte kelahiran. Waktu bayinya sudah lahir, berarti bapak menyiapkan persyaratannya. Apa aja kakak yang asli? Fotokopi KTP ibu dan suami. Fotokopi KTP saksi 2 orang, tapi harus KTP DKI. Buku nikah di fotokopi 1 buku full, depan sampai belakang. Nama bayi lengkap, kalau punya marga ditambahkan. Karena kalau ibu sudah ada kesalahan, maka pemutusan di pengadilan. Penyerahan sebelum pulang. Nanti yang didapatkan adalah akte, fakta, sama KIA. Ini free tanpa biaya. Itu berapa hari? Kurang lebih kalau lagi masa pandemi ini bisa mundur seminggu. Soalnya kan langsung mau ngurus asuransinya juga kan. Kalau asuransi cukup pakai SKM ya? Biasanya sih maunya akte kalau asuransi. Makanya maunya yang cepet juga. Kalau mau misalkan saya mau opsi ngurus sendiri aja boleh nggak boleh? Kalau ibu tapi ini rasa karena lebih free ya? cepat, ini free tanpa biaya. Karena kita kerja sama dengan Ini kita. paling lambat seminggu kalau seminggu sih. Tergantung dari sebenarnya dari mereka sih, tapi mereka janjiin dulu malah sehari jadi kok. Tapi itu dia tadi lagi masa pandemi kan mereka juga kan ada WFH segala macam gitu ya. Nah, keterangan di sini ya Bu. Kalau kita penjaminan di awal masuk rawat inap sudah pribadi atau asuransi, di tengah perjalanan karena keberatan biaya tidak bisa berpindah menjadi BPJS karena mereka punya prosedur rujukan, pemakaian obat dan yang lainnya beda. Jadi mereka punya prosedur sendiri. Nah, ini setting check out ada di sini. Jelaskan dulu apa untuk setting check outnya. Jadi kalau nanti ibu registrasi ulang kamarnya di bawah jam 6 sore hitungannya 1 hari di hari itu. Registrasinya di atas jam 6 sore hitungannya setengah hari. Maksimal pulang kita dalam 1 hari jam 2 siang. Itu check outnya. Lewat dari jam 2 check outnya tambahan hari menjadi 1,5 hari. Selama masa pandemi berada jam berkunjung. Hanya 1 orang seminggu. Kalau mau digantikan boleh nggak dengan kondisi kesehatan yang sama, karena kita juga swab pasiennya, yang lain juga udah kita swab kan. Terus di sini yang paling penting barang-barang berharga jangan sampai ada hilang, kita nggak tanggung jawab. Tugas rumah sakit mohon dijaga bersama, dilakukan pada biaya pengajian. Terus di sini jangan lupa kartu asuransi dalam 1x24 jam sudah diserahkan untuk kita konsul. Registrasi tadi masuk 25.000 perizinan rawat inap. Pertanyaan sementara? Udah. Ya.
form ini ibu bawa pulang. Jangan lupa ibu minta kartu borak jenis di tempat isolasi. Kalau dari sana Kalau belum dipanggil boleh sekalian. oh gitu kartu berat. Ya.